Lagi bang, yuk. Yang kerja kan bukan kalian, yuk. Yuk biar kita semangat ya. Jalan tuh, diingetin tuh. Abang-abang mau munduran. Nah, yuk kita jalan sini aja. Semua dapat info. Oke. Galak-galak. Kamera nggak usah maju. Kamera kayak nggak ada zoom aja. Ayo. Saya juga terima kasih dengan penyidik sudah mempertemukan Una dan Claudia juga dengan sangat baik, sangat ramah, dan tadi juga sudah dilakukan operatif. Hari ini hadir juga. Ada berapa pertanyaan, Nak? Berapa pertanyaan? Lebih. Baik. Lama sih. Ada 20 Pak Una atau lebih? Lebih kurang 30 pertanyaan. Tadi terperiksa apa ini? Konteksnya apa sih? Cara garis Gimana Bu? Baik, jadi begini teman-teman sekalian. Ya, munduran. Tadi kita diperiksa dengan 35 pertanyaan dan terbagi dalam dua bagian utama. Ya, pertama adalah sebagai korban dan yang kedua adalah sebagai saksi. Nah, sebagai korban kita sudah menjelaskan kepada penyidik secara detail dana yang diinvestasikan oleh Una dan kemudian keluarga dan temannya. Setelah kita kalkulasi lagi, total dana yang diinvestasikan adalah 1,5 miliar. Yang berhasil di withdraw itu 623 juta. Dengan demikian terdapat selisih 920 jutaan yang tidak bisa ditarik. Nah, itu secara umum seperti itu. Jadi Bang, kamera, Bang. masih mengalami kerugian kurang lebih 900-an juta. Secara umum seperti itu. Kita juga sudah menyerahkan kepada penyidik sejumlah bukti, sejumlah dokumen. Ada 3 yang kita serahkan. Bukti transfer dari rekening Una ke PT DNE Pro. Yang kedua adalah izin legalitas oleh PT DNE Pro yang katanya memiliki izin dari berbagai macam itu, termasuk dari OJK dan macam-macam itu, tapi ternyata itu adalah izin pendidikan komputer. Ya. Kalau bukti yang ketiga adalah prospektus, ya, skema berinvestasi di DNA Pro. Kalau itu investasi berapa tingkat keuntungannya. Nah, secara global dapat kita sampaikan bahwa dari prospektus yang ada itu keuntungannya satu hari 1%, 1 bulan kurang lebih 20%. Jadi ini angka yang cukup fantastis. Ya, kalau per bulan 20%, Anda bisa kali aja setahun berapa itu? Ya, 240%. Anda bisa bandingkan dengan di bank yang per tahun hanya 6, 7 sampai 8%, paling tinggi 10%. Artinya memang ini skema yang dibuat secara sengaja untuk memberi iming-iming, memberi janji harapan kepada siapapun termasuk Una untuk berinvestasi di dalam rekeningnya DNA Pro. Ya, secara umum seperti itu sebagai korban. Dan juga kita sudah menegaskan tadi bahwa kita bukan brand ambassador. Ya. Demikian secara umum sebagai korbannya. Sebagai saksi Nah, sebagai saksi, tadi kita sudah menguraikan panjang lebar bahwa Una terlibat atau ikut dalam investasi dalam DNA Pro karena diajak oleh Hoki Irjana. Dia yang mengajak, lalu memberikan prospektus itu, menjanjikan macam-macam lah hadiah, termasuk ternyata setelah kita cek 3 CR-V dan 3 Brio mobil
Itu yang dijanjikan kalau nanti berhasil memenuhi skema investasinya dengan jumlah investasi tertentu dan downline tertentu. Ternyata semua itu bohong, semua itu omong kosong. Sampai Januari, dana tidak bisa ditarik kembali dan semua hadiah yang dijanjikan itu tidak pernah diterima oleh Puna dan teman dan keluarga itu. Demikian begitu. Itu dari awal bang, dijanjikannya bang. Mulai dari Udah kenapa gelisah banget tuh ini kelihatannya nih? sekarang sih alhamdulillah Nggak ada udah lagi gelisah, lega sorry, ya. nggak ada gelisah. Bang, abang agak mundur dikit bang. Nah, mungkin tertarik Kalau Una mungkin gara-gara posisi Awalnya tertarik kenapa, nama Una? baik, apa udah merasakan nama baik tercemar atau terdapat kerugian apa yang dirasakan? kalau dari nama baik mungkin lebih ke pandangan orang-orang terhadap Apa bro, tangannya bro. Sebagai penegasan, berarti kalau Una nih nggak ikut promosi DNA Pro ya? Oh ya, jadi gini, tadi sudah kita jelaskan, Una tidak dalam kapasitas mempromosikan DNA Pro. Una hanya hadir dalam acara itu berdasarkan kontrak sebagai seorang seniman profesional, sebagai DJ profesional. Itu. Berarti kan kalau misalkan jadi DJ di satu acara dengan Apro, berarti kakak dibayar dengan DNA Apro nih, Kak? Ada pembayaran? Saya tak tahu siapa yang membayar, karena saya diundang. Itu udah diterima. Udah perform juga. Karena ada kontrak. Ada kontrak. Kalau Anda kan bekerja, kita bekerja, kan kita dibayar. Saya kira itu biasa, normal saja, profesional. Akan jadi masalah kalau saya tidak bekerja, terus saya dikasih duit. Nah itu masalah. Tapi ini kan ada kontraknya, resmi. Ya, ditandatangani resmi antara pihak DNA dengan manajemen, bukan Una. Dengan pihak manajemen, Tams Indonesia. Ya, jadi sekali lagi itu hubungan yang profesional karena kerja. Karena jasanya sudah di-perform, maka sudah selayaknya menerima honor. Itu kapan? Lokasinya di mana? Acaranya di mana? Honornya berapa dan kejadiannya kapan, Bang? Ya, saya kira begini ya, masalah honor macam-macam itulah rahasia klien lah. Maksudnya itu tidak perlu diumbar ke publik lah hal-hal seperti. Yang jelas ada honor yang diterima karena dipanggil untuk diundang untuk perform sebagai seorang seniman, sebagai seorang DJ profesional itu. Uangnya kan dibayar tadi loh, Pak. Uangnya kan dibayar tadi loh, jadi. Uangnya kan yang menimpa Habib Rizik sebelumnya kan? Begini, kan jadi barang bukti itu. tidak ada pengembalian uang, tidak ada pengembalian dana, ya. Karena memang tidak ada aliran dana yang illegal. Semua diterima karena memang tampil sebagai seorang seniman profesional. Itu saja. Berarti bisa dipastikan dari penyidik juga nggak bakal meminta uang balik. dari DNA Pro terhadap DJ Una ini sendiri. Ya, sampai saat ini belum, kita belum tahu. Itu kejadiannya kapan ya bang? Performnya. Ya, itu begini, performnya awalnya di bulan Juli, tapi tidak jadi, dibatalkan, lalu diperform di bulan Desember, ditunda. Ya, itu di Hotel Kempinski, ya. Itu harusnya bulan Juli, tapi ditunda ke Desember karena waktu itu kita masih tinggi-tingginya COVID-19. Lalu yang kedua itu di West Inn Surabaya, itu bulan September kurang lebih. Lalu yang ketiga adalah Cafe Delamere Bali, itu bulan Desember juga. Berarti itu 2021 semuanya? Semuanya 2021 ya. Kontraknya berapa lama itu untuk perform itu? Kali perform aja. Satu kali perform kisaran waktu 1 sampai 2 jam lah. Waktu di acara tersebut atau ada public figure lain yang mengisi acara tersebut itu enggak? Ya pasti ada sih. Pasti ada. Tapi ini kita tidak ingin menyeret public figure yang lain ya, biarlah itu nanti dikira kita menyeret public figure yang lain. Ya. Tapi Mbak Una ada komunikasi dengan Majuan ke Una. yang lain-lainnya? Sampai sekarang. Karena majuan ke Una. Una ada jadi misalnya kayak mungkin ke depannya berhati-hati untuk Ya pasti saya akan lebih berhati-hati untuk berinvestasi dan tidak mudah percaya dengan orang-orang baru yang saya kenal. Oke. Oke. Terima kasih. Thank you, Kak. Ya, Sehat terus Kak. terima kasih. Sinarnya. Terima kasih ya semua orang ya. Apanya yang kekincir? foto yuk Pak.